cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 18. Wow, udah setengah jalan aja nih guys November, waktu bergulir dengan sangat cepat. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG hijau, dan hijaunya tapi sepi guys. Jadi hijaunya di bawah 10T, hijau sepi dan asingnya out ya. Nah, semoga aja besok hijau beneran nih, yang agak tinggi gitu ya. Oke, kita akan lihat yang kita bahas kemarin. Yang pertama adalah brand kita yang copet tadi itu arah lagi ya, cuan lah pokoknya yang main brand tadi nih guys, brand. Nah, kita akan bahas brand nanti bentar ini. Habis ini kita bahas brand lagi kan, kita akan cari tahu apakah brand akan naik lagi gitu ya. Oke, lanjut, yaitu Goto. Kita lihat Goto. Nah, Goto ini model copet ya. Jadi kalau Goto ini udah bentuk namanya beige. Dan kalau teman-teman dari sini, Goto itu modelnya BOR ya, buy on red, BOR bor. Jadi kalau main Goto kedepannya gini teman-teman ya. Teman-teman itu pakai piramid yang udah saya jelasin kemarin ya. Pakai misalnya 10, 20, 30, 40 atau 20, 30, 50 seperti itu. Belinya BOR atau kalau beli itu pas merah. Seperti ini guys. Nah, tadi berarti kalau Goto yang beli di sekitaran 60 atau 62 kan udah cuan. Seperti itu. Jadi besok kalau misalnya Goto turun lagi sekitar 2T, Mas Bro langsung pasang aja di situ 20%. Nanti kalau turun 1T, 2T lagi, pasang lagi 30%, turun lagi 2, 3T, pasang lagi 50%, seperti itu guys. Dan harusnya sih nanti ketarik set seperti itu. Jadi modelan Goto itu buy on red ya. Saat dia turun merah baru beli. Seperti itu guys modelnya ya. Oke, lanjut, yaitu saham dari apa nih kemarin? Arto. Nah, Arto ini kita cuan. Saya dapat 5%-an lah di saham Arto. Ini kalau teman-teman gabung di STS Rekom Oktober ya, saya udah share gitu ya. Oke, lanjut, yaitu ADMR. Nah, ADMR ini saya dapat 5%. Nah, ADMR saya dapat 5%. Oh, gak nyampe sih, 4,8 atau 4,9 lah. Lumayan guys ya untuk si ADMR ya. Ya gitu guys untuk ADMR, semoga besok masih naik lagi tentunya. Nah, lanjut yaitu pedes. Nah, pedes ini kena CL ya, pedes ya. Pedes ini malah merah guys. Tapi kalau menurut saya nih guys ya, ini bisa sih nggak di CL gitu ya. Cuman kalau mau CL ya oke lah tadi. Turun 6% soalnya. Oke, lanjut yaitu MITI. Kita lihat MITI. MITI ini juga kena CL nih. Walah iya. Tapi masih bisa di hold sih kalau menurut saya guys. Jadi nggak harus di CL juga sebenarnya untuk MITI. Asal masih di atas garis EMA 200 sih masih aman untuk si MITI. Oke, lanjut, yaitu kita bahas rekom besok. Yang pertama brand dulu ya. Wow, brand ini wajib nih guys. Nah, hari ini volumenya gede juga guys ya. Nah, apakah besok masih mau naik? Sepertinya mau naik lagi ya. Cuman nggak tahu sampai arah atau enggak. Coba kita lihat sini untuk brand. NI-nya masih masuk, jadi masih aman teman-teman. Jadi NI ini adalah underrated dari brand. Kalau masalah fundamental ya nggak usah dibaca ya. Maraknya mumet nih bahasa fundamental brand tuh, maraknya mumet tenan. Kalau teman-teman baca fundamental brand tuh malah takut beli, jadi ketinggalan cuan loh. Rasa dibaca, fundamental rasa dibaca ya. Baca broker Sameri ya. Nah, broker Sameri brand ini
NI ya, ini underwriternya guys, UE-nya ini masuk ya, jadi masih aman. Besok kita masih bisa copet karena filenya masih atas 500 miliar ARA lagi. Nah, kita copet brand bisa nih. Nah, kalau seperti ini nih guys ya, berarti minimal brand itu minimal ya 3.500 itu minimal. Besok mungkin lebih ya. Mungkin sampai ke 3.100, 3.200. Nah, kalau udah di atas, kalau misalnya brand besok di atas 3.500 teman-teman. Nah, kalau di atas 3.500, kemungkinan besar dia akan ke 4.000. Nah, seperti itu guys ya. Catat aja, besok kalau misalnya brand closing di atas 3.500, berarti targetnya nanti pelan-pelan sampai ke 4.000. Mungkin mau nyusul aman guys untuk si brandnya. Oke ya, brand sip. Teman-teman yang masih hold di harga IPO, selamat gitu ya. Kalau saya sih memang ya udah habis sih kemarin sebenarnya. Saya itu habisnya di sini kemarin. Nah, di sini nih, candle ini saya habis di sini. Cuman masih nyimpan sedikit sih di Stockbit, cuman buat pengingat aja sebenarnya. Dan tadi cuman copet-copet aja di brandnya. Dapat 35% saya jual, masuk lagi seperti itu. In out aja di saham brandnya. Oke, lanjut yaitu saham yang kedua, yaitu saham dari Pertamina Geothermal. Nah, brand ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Begitu pula PGO, teman-teman. Nah, kemungkinan besar guys, PGO ini ketarik brand. Why? Kenapa? Kita lihat valuasi brand. Valuasi brand itu udah sangat mahal ya. PBV-nya 62 kali, untuk ROE-nya aja cuma 23% dengan PER-nya 260. Nah, kita lihat PGO yang sesektor yang sama. Bisa dipahami ya. Jadi brand sama PGO ini sektornya sama dan hampir sama sebenarnya jumlah listrik yang dihasilkan dari panas bumi tersebut. Nah, kalau teman-teman udah takut beli brand ya, kalau udah takut beli brand karena udah kayak gitu valuasinya, Mas Bro masuklah PGO. Brand PER-nya itu 260, PGO masih 20 loh. Nah, PBV brand itu udah 60-an. Nah, ini PBV-nya masih 1,98. Nah, untuk ROE-nya memang nggak segede brand, tapi kalau dilihat PER dan PBV masih masuk akal beli PGO daripada beli brand, betul ya? Nah, ini PGO ini mungkin bisa jadi alternatif kalau teman-teman takut masuk brand karena itu sama lah ya, untuk sektornya sama persis. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di sini ada MG yang masuk, teman-teman. Nah, teman-teman lihat CC, Mandiri Sekuritas. Dia masuk di 1370. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita lihatin. Nah, cepret. Lama banget, guys. Nah, ini juga udah jebol ya untuk si PGO dan volumenya juga gede. Besok harusnya masih bisa hijau lagi, teman-teman. Lama banget ya. Ini apakah sinyalnya error? Ya pokoknya tadi CC itu kemarin itu saya udah cek tadi, CC itu dia kemarin tuh ngejual ya, dan sekarang mulai masuk lagi. Nah nih guys ya, tuh CC itu yang ngeguyur si ini PGO. CC ini UE-nya bukan sih? CC ini UE-nya bukan sih? Oh ya, Mandiri Sekuritas ada nih guys ya, UE-nya ya. Nah di sini ngejual dan sekarang masuk lagi. Bisa dipahami ya. Nah, semoga aja kayak si brand tadi, UE-nya masuk masih naik tinggi. Nah, kalau menurut saya sih besok PGO masih bisa naik lah. Untuk targetnya maybe ke sini dulu guys, teman-teman. Nah, mungkin 1450 lah target terdekat ya, atau mungkin 1450 sampai 1485 itu target dari PGO, karena nggak mungkin juga PGO kayak brand gitu ya, naiknya tinggi sampai arah gitu ya. Paling-paling ya sekitaran 4-5% pelan-pelan lah, kayak aman seperti itu kalau memang mau naik. Oke, itu PGO. Terus selanjutnya yaitu saham dari Suni, teman-teman. Nah, ini gorengannya, guys. Nah, Suni gorengan. Nah, di sini Suni termasuk gorengan yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat profitnya tuh naik banyak, guys. Ini adalah perusahaan apa nih, guys? Ya, perusahaan ini ya. Wholesale Trading Mesin, Metal Gold, Consulting. Ini perusahaan ini apa? Investasi. Nah, di sini untuk profitnya naik banyak, dan di sini PBV-nya guys 1,8, ROE-nya 16. Bisa diartikan bahwa Suni ini termasuk saham yang lumayan murah ya. Suni. Kita lihat bagi teman-teman yang istilahnya pengen yang market cap kecil-kecil gitu ya, yang enteng-enteng. Nah, ini masih bisa masuk Suni karena hari ini jebol di atas garis EMA semua.
Nah, volume juga oke, kemungkinan besok masih bisa naik untuk Suni. Untuk targetnya maybe ya mungkin di atas 412 lah untuk target dari Suni, teman-teman. Next, terus lanjut yaitu saham dari GGRM. GGRM nih guys. GGRM. Kita bahas. Kemarin saya udah share info bahwa saya itu kan nyimpen GGRM di sekuritas yang buat eksperimen ya guys ya, yang video yang lama, yang beberapa minggu yang lalu gitu. Nanti kita akan update tiap bulan itu guys. Nah, di dalamnya itu ada GGRM. Nah, berarti GGRM-nya mungkin udah tuan sekitaran 5 atau 6% gitu ya di situ. Nah, kita lihat di sini untuk GGRM, di sini ada NI yang masuk di 26.680. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini asingnya itu masuk di GGRM ya. Nah, kenapa kok bisa GGRM tuh naik? Nah, saya jelasin ya. Yang pertama adalah harga tembakau itu sekarang lagi bagus ya guys ya. Dan penjualan rokok juga naik. Nah, kalau harga tembakau bagus biasanya penjualan rokok naik. Karena orang-orang jadi banyak duit ya di sini ya. Jadi jual tembakau buat beli tembakau. Paham nggak? Kalau orang sini ya, kalau daerah saya sini. Jualan tembakau buat beli rokok. Wah gitu guys. Lucu kan? Petaninya itu. Tembakau dijual, belinya dia rokok. Nah, bisa bisa dilihat di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat profit dari GGRM nih, operasional profit teman-teman nih, operasional ya, itu naiknya banyak. Dan ini kalau kita lihat operasional profitnya itu udah mau mendekati operasional profit di tahun 2020 saat GGRM itu di harga 40 ribuan sampai ke 50 ribu. Kalau misalnya kuartal 3-nya naik dan menyamai nih tahun 2020 atau tahun 2019, wah GGRM ini bisa mungkin akan masuk ke puncak kejayaannya lagi di atas 40 ribu teman-teman. Karena GGRM ini pernah dijual 80 nih, 80 ribu, 70 ribu teman-teman. Wow, kita lihat aja ya. Kemungkinan sih ada berita bagus nih karena kuartal 2-nya bagus gitu ya. Nah, kuartal 3-nya kalau bagus, wah dividennya ini bakal gede teman-teman untuk GGRM ya. Dan kalau dihitung sekarang aja yieldnya udah 10%. Kalau misalnya nanti naik lagi profitnya, wah ini bisa mantap sekali. Dividennya jumbo guys untuk si GGRM di bulan Juli tahun 2024 nanti. Makanya pada akumulasi lagi. Kemungkinan kalau lebih gede dari ini guys, kemungkinan dividen GGRM ya, itu harganya akan di atas 37.000 lagi. Oke guys ya untuk GGRM. Ya mungkin teman-teman bisa cicil aja GGRM. Cicil aja nanti kalau mau nunggu sampai ke dividen di tahun depan. Atau kalau mau copet ya boleh ya, minimal dijual di 30.000 lah ya. Oke lanjut ya, itu selis teman-teman. Wow, cuma ada 3 ya. 5, 1, 2, 5 selis guys. Nah, selis ini juga ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kalau kita lihat sini, selis ini memang profitnya turun ya. Semoga aja kuartal 3-nya bagus. Dan kalau kita lihat di sini, selis ini udah murah guys. PBV-nya 0, ROE-nya 7% dengan per 9 kali. Dengan harga yang sekarang tuh selis murah, apalagi waktu di harga 70 gitu ya. Di sini selis nih mulai nih guys ya. Saya kira kalau teman-teman tuh sangkut di selis ya, di AVG-nya di 100 sampai 110 sih harusnya bisa lah ya, kejemput gitu. Nah, kita lihat di sini YPAKBK masuk guys ya. Mantap sekali untuk selis nih. Nah, tak lihat dari sini selis itu sebenarnya bandarnya di berapa sih? Volumenya gede ya, ada tarikan gitu ya. Ini mirip Arto guys. Persis mirip Arto kemarin kan. Nah, besok ngegas lagi. Kalau Arto kan ngegas tadi sampai 5% lebih ya. Walaupun jarum. Nah, cuman di sini kalau kita lihat minimal targetnya ke sini lah ya. Wow, 110 maybe di sini guys. Tuh. Nah, di sini ada support di 102 sampai 110 lah. Target dari Arto guys. Kok Arto selis ya. Nah, segini guys. Jadi dari 90 target ke 100 sampai 110. 102 sampai 110. Nah, itu target dari selis teman-teman. Nah, kalau kita lihat sini juga rata-rata pada sangkut di atas kok. Nah, menarik selis buat dicopetin besok ya guys ya. Oke, mungkin itu mas dari kecil, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.